Hoi Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Di tengah kesibukannya sebagai perawat di Puskesmas Helvetia Medan, Magdalena Simarmata selalu menyempatkan diri berkunjung ke rumah-rumah pasien yang mengalami gangguan kejiwaan. Hal ini dilakukan sebagai wujud keprihatinannya terhadap pasien gangguan jiwa yang kurang diperhatikan oleh keluarga dan masyarakat. Simak sosok mulia Magdalena dalam liputan berikut. Inilah Magdalena Simarmata, perempuan berusia 53 tahun yang berprofesi sebagai seorang perawat. Ia bertugas di unit pelaksana teknis Puskesmas Helvetia, Kota Medan. Di usianya yang tidak lagi muda, Magdalena masih giat melayani para pasien, serta aktif di beberapa kegiatan sosial. Jiwanya sudah terpanggil untuk menjadi seorang perawat sejak ia masih kecil. Karena Magdalena berkeinginan bisa membantu dan menyembuhkan orang-orang yang sakit, terkhusus orang tua dan keluarganya. Di tengah kesibukannya melayani para pasien di puskesmas, Magdalena selalu menyempatkan diri untuk melakukan kegiatan kunjungan ke rumah-rumah pasien penderita gangguan jiwa. Ya, sejak mengikuti pelatihan pada tahun 2014, Magdalena tergerak untuk melayani dan merawat orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Ia merasa prihatin dikarenakan orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan kurang mendapatkan perhatian. Setelah saya ikutin beberapa kali pelatihan, baik di hotel dalam 2 kali setahun pelatihan, terpanggil hati saya untuk betul-betul saya pingin untuk merangkul pasien yang terlantar, terutama yang ODGJ. Sampai detik ini saya pingin untuk melindungi mereka dan memberikan perhatian yang lebih baik. Biasanya Magdalena melakukan kunjungan ke rumah pasien gangguan jiwa 2 kali seminggu. Ia akan berkeliling dan mendatangi pasien dari satu rumah ke rumah lainnya di seputaran Kecamatan Medan Helvetia. Setiap kali kunjungan, Magdalena membantu mengingatkan keluarga pasien untuk rutin mengambil obat dan memberikannya ke pasien, mencatat perkembangan dan keluhan pasien. Ia juga mengajak pasien berinteraksi. Hal ini dilakukan agar pasien merasa nyaman serta menjalin keakraban. Apabila pasien relapse atau kambuh, ia akan membawa pasien ke rumah sakit. Kalau kesulitan dalam menghadapi ODGJ ini ya mungkin sering saya alami kesulitannya untuk menghadapi, apalagi ODGJ yang gaduh gelisah, ngamuk-ngamuk. Untuk meredakan hatinya, saya cari sebelum saya mengapakan dia, saya tanya namanya yang sebenarnya untuk memanggil pendekatan diri. Saya tanya konsultasi dulu sama keluarganya, apa minat, apa hobi, apa-apa untuk pasien ini. Setelah itu saya panggil namanya dengan tatapan mata gini lah, bilang panggil namanya. Di tempat ia bekerja, Magdalena dikenal sebagai sosok yang cekatan. Hal ini diakui oleh teman-temannya dan Kepala UPT Puskesmas Helvetia Kota Medan, Dr. Zulheri. Beliau memiliki dedikasi yang tinggi untuk pekerjaannya. Beliau juga sangat menjiwai, mendalami tugasnya sebagai salah satu tim di pelayanan kesehatan jiwa. Kasih dan cinta yang Magdalena berikan dalam melayani dan membantu kesembuhan pasien gangguan jiwa, layaknya cinta ibu kepada anaknya. Ia tidak pernah membedakan antara pasien yang satu dengan yang lainnya. Karena bagi Magdalena, kenyamanan dan kesembuhan mereka adalah yang utama. World Cleanup Day atau aksi bersih-bersih yang dilaksanakan dalam 1 hari secara serentak di seluruh dunia kembali digelar pada tahun ini. Kota Medan menjadi salah satu daerah yang ikut berpartisipasi dalam aksi ini. Berbeda dengan agenda World Cleanup Day di tahun-tahun sebelumnya, kegiatan kali ini digarap dengan konsep memilah sampah dari rumah. Seperti apa pemirsa? Ini dia liputan selengkapnya.
World Cleanup Day atau Hari Bersih-Bersih Sedunia adalah aksi sosial global tahunan yang mengajak masyarakat di seluruh dunia untuk turut membersihkan dan menjaga kebersihan bumi. Tahun ini, World Cleanup Day serentak dilaksanakan di 180 negara, termasuk di Indonesia. Kota Medan sendiri menjadi salah satu kota yang ikut berpartisipasi dalam gelaran ini. Berbeda dari gelaran sebelumnya, tahun ini World Cleanup Day digelar dengan prosedur yang berbeda mengingat pandemi masih belum usai. Panitia pelaksanaan pun melibatkan perangkat kecamatan dan kelurahan setempat dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sebelum-sebelumnya WCD itu dilakukan secara langsung, turun ke lapangan, jadi masyarakat itu diajak untuk mengutip sampah secara langsung di lingkungan. Nah, tahun ini karena pandemi jadi agak berbeda. Masyarakat itu diminta untuk memulai memilah sampah dari rumah, jadi nggak perlu ke lapangan, di rumah aja. Siti Aisyah, salah seorang peserta yang berpartisipasi dalam aksi World Cleanup Day Medan. Perempuan ini merupakan nasabah di Bank Sampah Bunga, salah satu bank sampah di Kota Medan yang bermitra dengan World Cleanup Day Medan. Sebelum mengikuti kegiatan ini, ia sudah terlebih dahulu mengenal seputar pemilahan sampah di rumahnya. Dengan memilah sampah di rumah, ia merasakan banyak manfaat. Pada saya duduk-duduk di rumah, bagus saya ambil kegiatan supaya bersih pekarangan kita, dibantu dengan bank sampah. Di situ pun saya mendapat keuntungan juga, walaupun sedikit, tapi ada nilainya. Ya, sampah-sampah yang sudah dipilah oleh warga Kecamatan Medan Deli selama seminggu, mulai dari tanggal 12 hingga 18 September, kemudian diantar ke bank sampah terdekat. Bank-bank sampah ini akan memastikan kembali apakah sampah-sampah yang dipilah warga sudah terpilah dengan baik atau belum. Jika sudah, sampah-sampah dari bank sampah ini akan dikumpulkan dan diangkut menggunakan mobil patroli kebersihan ke lapangan terbuka. Total ada 3 lingkungan di Kecamatan Medan Deli yang berpartisipasi dalam kegiatan ini, yaitu lingkungan 1, 4, dan 5. Sebanyak 845 kg sampah yang berhasil dipilah dan dikumpulkan. Sampah-sampah ini akan dijual dan hasil penjualannya akan dialokasikan untuk membeli bibit pohon yang rencananya akan ditanam di bantaran Sungai Deli. Jadi antusias masyarakat memang sangat peduli terhadap kegiatan bersih atau pemilahan sampah ini. Dan ini akan terus berlanjut. Jadi tidak hanya sampai di sini saja gitu dan ada kegiatan ini. Jadi ini mungkin masyarakat juga di rumah sedang melakukan pemilahan dan itu nanti akan dibawa diantar ke tempat ini. Selain menyosialisasikan prosedur memilah sampah dari rumah, World Cleanup Day Medan juga mengadakan seminar yang digelar secara daring. Tentunya pandemi bukan tantangan untuk kita mencintai lingkungan, karena kan setiap hari kita menghasilkan sampah, jadi kita harus mau mengelola sampah ya supaya bumi tetap lestari. Ya, memilah sampah dari rumah adalah langkah sederhana yang dapat kita lakukan untuk mengurangi beban sampah yang berakhir di TPA. Semoga kegiatan World Cleanup Day bisa menjadi pemantik bagi kita semua dalam menjaga planet bumi lebih baik lagi. Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menjadi saksi yang mewarnai perjuangan kemerdekaan. Daerah ini dulunya dinaungi Kesultanan Langkat yang jejaknya masih bersisa sampai sekarang. Seperti jejak pusat pendidikan dan kampung Islam Besilam. Lalu seperti apa pemirsa? Ini dia liputan selengkapnya. Kerajaan Kesultanan Langkat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara adalah kerajaan Melayu yang turut mewarnai sejarah tanah air.
terdapat banyak situs peninggalan kerajaan Kesultanan Langkat. Salah satunya adalah Gedung Balai Kerapatan Sultan Langkat, yang kala itu berfungsi sebagai tempat persidangan yang diselenggarakan oleh Sultan Langkat. Kini, situs ini difungsikan menjadi museum, menyimpan berbagai benda peninggalan Kesultanan Langkat. Terdapat peninggalan Pangeran Indraputra Raja Penyair Pujangga Baru, Tengku Amir Hamzah. Ia lahir masih dalam lingkungan bangsawan Kesultanan Melayu, menghabiskan masa kecilnya di Tanjung Pura. Kesultanan Langkat juga meninggalkan jejak pusat pendidikan Islam, yaitu Madrasah Jam'iyah Mahmudiyah. Jam'iyah Mahmudiyah Litolabil Khoiriyah didirikan oleh Sultan Langkat Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Syah tahun 1912. Para tuan gurunya banyak didatangkan dari negeri Timur Tengah seperti Mesir dan Arab Saudi. Di masa ini pula, Sultan Abdul Aziz banyak mengirimkan rakyatnya untuk disekolahkan ke luar negeri lalu kembali mengabdi. Dari awalnya dulu memang di sini tempat orang menuntut ilmu keagamaan. Ada 3 pilar di sini sebetulnya yang menjadi dasar Sultan dulu. 1 Masjid Azizi, 2 Jam'iyah Mahmudiyah, yang ketiga Babus Salam. 3 pilar ini dipertahankan oleh Langkat sampai maju sampai sekarang. Karena pada ulama atau guru yang mengajar di sini dulu adalah tamatan dari Timur Tengah, Saudi Arabia dan Mesir, hampir persis metode di sana itu dipindahkan kemari. Dari madrasah ini banyak lahir para cerdik pandai. Tokoh-tokoh besar tersebut meliputi salah satunya Tengku Amir Hamzah, penyair di masa Pujangga Lama. Wakil Presiden RI ketiga Adam Malik, tokoh intelektual Museum Imanuddin, bahkan politisi Malaysia Anwar Ibrahim. Sejarah berdirinya Kampung Islam Besilam atau juga dikenal dengan nama Babus Salam juga berkaitan dengan Kesultanan Langkat. Nama Babus Salam artinya adalah pintu keselamatan. Berbekal sebidang tanah yang diberikan Sultan Musa, Syekh Abdul Wahab Rokan, seorang ulama besar masa itu mendirikan perkampungan Islam ini. Sosok Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan atau lebih dikenal dengan sebutan Tuan Guru Babus Salam pertama adalah seorang ulama, ahli fikih, sufi, dan pemimpin tarekat Naksabandiyah abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Kampung Besilam tidak pernah sepi dikunjungi oleh para pesuluk. Bersuluk adalah aktivitas religi yang diisi dengan zikir sepanjang hari demi mendekatkan diri pada Sang Ilahi. Setiap jatuh tanggal 21 Jumadil Awal maka digelar haul, peringatan hari wafatnya Syekh Abdul Wahab Rokan. Pada momen ini, ribuan peziarah dari pelosok Indonesia dan sejumlah negara Asia datang berbondong-bondong ke Besilam. Satu yang unik dari Besilam, kampung ini memiliki waktu setempat sendiri untuk menandakan masuknya waktu ibadah. Waktu yang mereka ambil merujuk pada naiknya matahari, dan pada waktu tertentu, kentongan kayu kuno ini dibunyikan sebagai penanda. Sebelum masuk waktu sholat, di Besilam ada sebuah tradisi yang sudah ada sejak masa Tuan Guru pertama, yakni bermunajat dan trahim. Munajat dan trahim adalah doa pujian, sholawat yang dikumandangkan untuk mengharapkan hidayah, ampunan, dan keridhaan Sang Kholik. Cukup banyak yang dapat dipelajari tentang kerajaan Kesultanan Langkat. Dari jejak Kesultanan Langkat yang masih bersisa, kita bisa belajar untuk menghargai dan tidak akan pernah melupakan sejarah. Tugas kita adalah menjaga jejak peninggalan ini agar tidak punah. Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan mengubah pola kebiasaan baru yang harus dilakukan demi menjaga kesehatan bersama agar tidak mudah terpapar COVID-19. Namun penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker dan mencuci tangan juga memiliki efek samping bagi kesehatan kulit. Nah, di segmen sekitar kita kali ini akan membahas seputar masalah kesehatan kulit yang bisa terjadi selama pandemi, sekaligus memberikan beberapa tips menjaga kulit.
Pandemi COVID-19 menuntut masyarakat untuk mampu beradaptasi dengan kebiasaan baru. Semua langkah ini sama-sama memiliki satu tujuan, yaitu mencegah penularan virus corona. Salah satu kebiasaan baru yang kita terapkan adalah mengenakan masker, terutama saat beraktivitas di luar rumah. Masker bisa melindungi saluran pernapasan kita dari penularan virus yang dapat menyebar melalui percikan atau droplet, mikrodroplet, dan aerosol. Di samping manfaatnya yang sangat vital dalam penanganan pandemi, penggunaan masker secara terus-menerus juga dapat memberikan dampak bagi kesehatan kulit. Salah satunya dengan kemunculan jerawat yang disebut dengan maksne atau maks acne. Biasanya, maks acne muncul di beberapa area wajah, seperti dagu, bagian pipi, hingga pangkal hidung. Menurut dermatologis asal Kota Medan, Dr. Daniel Irawan, ada faktor penyebab timbulnya maksne selain frekuensi penggunaan masker yang sering. Nah, itu bisa terjadi karena memang penggunaan masker ini menyebabkan ada kelembapan yang terperangkap di dalam area masker, ya. Karena kan kita dianjurkan memang memakai masker ketat. Nah, itu akan membuat cenderung kelembapannya terperangkap di dalam, menyumbat pori-pori dan akhirnya memicu pertumbuhan bakteri di daerah-daerah pori-pori kita gitu, yang memang dibawa oleh secara alami lewat sebum ya namanya ya. Nah, kalau dia terperangkap kemudian ada bakteri, ada interaksi bakteri di situ, maka muncullah jerawat. Tidak hanya penggunaan masker, pandemi juga melahirkan kebiasaan baru. Apalagi kalau bukan berjemur di bawah sinar matahari, pemirsa. Berjemur di bawah sinar matahari mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Salah satunya membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami, di mana vitamin ini memiliki peran penting dalam memperkuat sistem imun tubuh. Nah, berjemur juga harus dilakukan dengan benar, pemirsa. Jika tidak, alih-alih mendapat manfaat, kita justru akan mengalami kerusakan kulit akibat sinar matahari atau sunburn. Dari segi dermatologi, yang dianjurkan memang untuk berjemur itu adalah sebelum jam 10 pagi. Karena itu di situ UV indeksnya 3 sampai 5 itu udah cukup gitu. Udah cukup untuk mensintesa vitamin D dan nggak perlu juga terlalu tinggi seperti yang dibilang di grup-grup WA tadi melalui pesan medsos. Karena vitamin D tetap bisa kita dapat dari sumber-sumber yang lain, kira-kira begitu. Jadi yang paling aman cukup 5 sampai 15 menit dan itu juga bisa boleh disesuaikan. Pandemi juga mengharuskan kita untuk sering mencuci tangan, pemirsa. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir dapat mematikan virus dengan cara menghancurkan membran luar yang melapisi virus. Tidak hanya dapat mematikan virus, mencuci tangan terlalu sering terkadang juga dapat membuat tangan menjadi kering bahkan iritasi. Wah, kira-kira sabun seperti apa yang sesuai untuk mencegah masalah ini ya, pemirsa? Lebih baik sebenarnya lebih sering cuci tangan sesering mungkin, tapi pakai sabun mild aja kayak sabun baby. Itu lebih baik gitu karena memang dia kan nggak ada kandungan antiseptik. Sekali-sekali boleh sih kalau misalnya kita pergi ke tempat umum atau apa boleh pakai antiseptik, tapi kalau untuk sehari-hari pakai yang mild aja kayak sabun baby itu udah cukup karena memang untuk membunuh virus itu kandungan sabunnya bukan antiseptiknya gitu. Antiseptik hanya berfungsi untuk bakteri aja. Berikut ini kami membagikan beberapa tips untuk Anda. Bagaimana caranya merawat kesehatan kulit di tengah pandemi? Pertama, kami akan membagikan tips untuk mengatasi maksne atau maks acne. American Academy of Dermatology menganjurkan kita untuk melepas masker selama 15 menit setiap 4 jam sekali untuk mengistirahatkan kulit. Pastikan saat melepas masker, tidak ada orang lain di sekitar Anda ya, pemirsa. Kemudian, bersihkan wajah setelah memakai masker.
Tujuannya untuk membersihkan kotoran yang menempel pada wajah setelah menggunakan masker. Untuk meredakan ataupun mengempeskan maksne yang timbul, Anda bisa mengoleskan obat jerawat. Dan apabila Anda memiliki kulit yang cenderung kering, disarankan untuk memakai produk yang mengandung pelembab untuk menghidrasi kulit wajah. Selanjutnya, kita akan membahas tips berjemur pemirsa. Selain memperhatikan waktu berjemur, gunakanlah tabir surya sebelum memulai berjemur. Hal ini dianjurkan agar menghindari kulit dari efek terbakar atau sunburn saat berjemur. Setelah berjemur, jangan lupa untuk mengonsumsi air putih yang cukup. Hal ini untuk menghindari terjadinya dehidrasi akibat berada di bawah sinar matahari dalam waktu yang cukup lama. Minumlah air putih setelah berjemur untuk mengembalikan cairan yang hilang akibat berkeringat selama berjemur. Seusai mencuci tangan, hindari kebiasaan mengeringkan tangan dengan menggosokkan tangan ke handuk dengan kencang. Cara ini seringkali menyebabkan kulit teriritasi. Cukup tepukkan tangan ke handuk dengan lembut ya, pemirsa. Terakhir, kenakan pelembab setelah mencuci tangan, agar kulit tangan Anda tidak kering. Orang kadang-kadang kan lupa gitu ya menjaga kesehatan kulit, padahal kulit kan adalah bagian terluar. Barrier terluar itu dari segala macam gangguan di luar kita kan yang pertama kena adalah kulit gitu ya. Jadi memang harus dijaga gitu, bukan hanya masalah untuk kosmetis dan estetika gitu ya, tapi memang sebagai pintu ya dia harus dijaga. Menjaga kesehatan kulit tidak kalah penting dengan menjaga kesehatan imun. Karena itu, jangan lupa menjaga kesehatan kulit Anda di masa pandemi. Di samping meningkatkan daya tahan tubuh ya, pemirsa. Sekian program Bingkai Sumatera. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Agnes Sinambela pamit. Sampai jumpa.